Jemaah calon haji JCH kloter 20 telah masuk karantina di Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa, 6 Juni 2023. Setibanya di Asrama Haji, mereka langsung disambut petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar. Subag Humas dan Informasi PPIH Embarkasi Makassar, Mawardi mengatakan CJH yang tergabung dalam kloter 20 ini berjumlah 388 orang. Dari 338 JCH yang dijadwalkan berangkat, 1 orang diantaranya sedang hamil, sehingga dipastikan tak dapat ikut terbang pada tahun ini. Mawardi menjelaskan jemaah tertua berusia 104 tahun dan termuda 18 tahun berasal dari Wajo. Dijelaskan, JCH yang tiba langsung diarahkan untuk mengikuti penerimaan dibagikan gelang identitas dan living post. Serta kata dia, JCH mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selama di Asrama Haji Sudiang, jemaah calon haji juga akan menjalani sejumlah kegiatan. Di antaranya pembekalan, pembinaan bimbingan manasik haji seperti tawaf, sa'i melontar jamarat, serta di mock-up pesawat untuk lebih memantapkan pengetahuan dan wawasan perhajian jemaah, tutur Iqbal. Kemudian para jamaah juga akan menjalani final pemeriksaan kesehatan. Ia menyebutkan kloter 20 menjadi penutup pada gelombang pertama yang tiba di Madinah. Gelombang kedua nantinya akan tiba di Jeddah. Pak, untuk hari ini kloter 20 ada berapa orang, Pak? Kloter yang ini? Iya. Kloter 20 itu laporan sementara ada 109, jumlah awalnya itu 388, tapi ada yang hamil. Ada yang hamil 1 orang, dan itu pasti ditunda keberangkatannya atau batal keberangkatannya tahun ini dan ditunda untuk tahun berikutnya. Yang hamil dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pak, untuk hari ini ada dari daerah mana saja, Pak? Kloter 20 ini? Ini dari Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Katanya tadi ada dari Maros. Oh iya, ada Maros sebagian. Saya nggak hafal jumlahnya. Lebih banyak Papua dominan. Lebih banyak Dominan dari Papua Barat ya, Pak? Toraja Utara juga ada. Toraja Utara di kloter 20. Tanah Toraja di kloter 20. Dia berangkatnya besok. Nah, Hamil berapa orang? yang hamil sampai saat ini sudah 2 orang. Satu yang dari Bone, satu lagi tadi yang dari Manokwari. Itu sudah dinyatakan ditunda keberangkatannya untuk tahun berikutnya. Pak, untuk kloter 20 ini berangkatnya kapan, Pak? Kalau kloter 20 besok berangkatnya. Jam? Kalau di jadwal dia berangkatnya, karena dia masuknya pagi, berangkatnya subuh. Pak, untuk aktivitas di asrama haji ini sendiri setelah masuk di sini apa sih, Pak? Aktivitas selama di asrama haji di aula penerimaan itu ada beberapa aktivitas. Yang pertama itu penyerahan gelang, penyerahan nomor wisma akomodasi, kemudian penyerahan living cost, kemudian pemeriksaan kesehatan baik bagi lansia maupun jamaah reguler maupun jamaah yang bus wanita usia subur, pemeriksaan tes kehamilan. Kalau ada yang ditemukan hamil nggak boleh berangkat. Begitu keluar dari aula penerimaan, jamaah kita akan istirahatkan sampai kemudian tiba waktunya mereka akan mendapatkan beberapa pembinaan. Pembinaan diantaranya itu manasik ibadah, manasik haji berupa ibadah. Kita siapkan panitia khusus untuk membimbing mereka manasik ibadah di mock-up pesawat, mock-up manasik di belakang. Taman manasik, ada Ka'bah, ada miniatur Ka'bah, sa'i dengan lontar jamarat. Kemudian jamaah juga akan diarahkan untuk manasik di mock-up pesawat. Mock-up pesawat Garuda yang menjadi fasilitas kita di sini di asrama haji. Di sana jamaah akan dilatih bagaimana tata cara beribadah selama dalam pesawat, tayamum, sholat dan segala macam. Yang kedua, jamaah kita juga akan diberi pemahaman bagaimana tata cara penggunaan fasilitas dalam pesawat. Karena sebagian besar jemaah kita
itu belum pernah menikmati yang namanya pesawat, itu akan diajari tata caranya penggunaan toilet, penggunaan seatbelt dan segala macam. Dan dengan kegiatan ini kita berharap jamaah kita sudah betul-betul siap ketika meninggalkan embarkasi Makassar menuju asrama haji. Selain itu ada juga pembinaan karo-karo namanya, ketua regu dengan ketua rombongan. Masing-masing kloter itu kan strukturnya ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada TKHI tenaga kesehatan, 1 dokter 2 perawat, ada PHD pembimbing haji daerah, ada juga namanya ketua regu ketua rombongan. Nah, itulah yang nanti akan membantu petugas kloter mengakomodir, mengkonsolidasikan segala kegiatan-kegiatan di kloter selama melaksanakan ibadah haji. Itu akan dibimbing khusus mereka.